Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini hati kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau boleh kembali kumpulkan kami segenap anak-anak-Mu ke dalam rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami boleh memuji Raja di atas segala raja, Engkau yang sudah turun dalam dunia ini, dan sekarang Engkau sudah bertakhta di atas segala pujian-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada pendengaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, urapi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya ucapkan selamat Natal bagi GBI Bangil ya. Biasa setiap tahun kita akan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember ya kan. Banyak orang yang mengatakan 25 Desember itu benar tak lahirnya Tuhan Yesus ya kan. Bukannya itu 25 Desember itu lahirnya Dewa Matahari katanya. Sehingga banyak gereja-gereja, bahkan ada aliran gereja tertentu yang tidak merayakan Natal. Ya, dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa memang di dalam Alkitab katanya tidak disebut tanggal berapa Yesus itu lahir. Ya. Banyak sekali ya perbincangan tentang itu ya. Tapi perlu saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Penentuan tanggal 25 Desember ya. Meskipun pada waktu itu ditentukan pada waktu Raja Konstantinus ya, Konstantinopel, tapi saya percaya bahwa itu semua ada dasarnya di dalam firman Tuhan. Ya. Pada waktu malaikat Gabriel menemui Maria, di Lukas disebutkan bahwa pada bulan ke-6 malaikat Gabriel menemui Maria. Penanggalan orang-orang Yahudi ya. Bulan pertama itu dimulai pada Oktober. Ya, September itu terakhir, Oktober. Artinya apa? Pada bulan ke-6 berarti Gabriel pada waktu menemui Maria pada bulan berapa, Saudara? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya kan? Maret Gabriel menemui Maria karena tertulis pada bulan ke-6. Terus Maria hamil. Ya, hamil berapa bulan, Saudara? 9. Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Artinya apa? Yesus lahir di Desember. Pertanyaannya, lupa tanggal 25-nya. Penanggalan Yahudi 1 Masehi itu ditentukan pada acara sunat. Ya. Jadi pada waktu Yesus berumur 8 hari, dia disunat, itu dihitung tanggal 1 Januari. Jadi perhitungan orang Yahudi pada waktu disunat. Mundur. 1, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Pas, ya kan? Artinya apa? Ada dasarnya sebenarnya 25 Desember, ya. Meskipun ternyata tidak 25 Desember, ya tidak apa-apa, ya kan? Intinya bahwa kita tahu bahwa Yesus itu sudah pernah hadir di dalam dunia ini, amin. Ya. Pada pagi hari ini, pada pagi hari ini ya, mungkin saudara sudah sering mendengar berita Natal ya. Tapi saya ingin menyampaikan ya, setelah Yesus datang ke dalam dunia ya, Yesus itu rindu ya untuk memberkati kita ya. Yesus rindu agar saudara dan saya ini hidupnya bisa menjadi berkat, betul? Ya, karena apa? Karena di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan gini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia yang kaya rela turun menjadi miskin.
Supaya apa? Supaya kita ini yang miskin diperkaya. Ya, dalam hal apa kayanya itu? Ya, tidak hanya kaya secara finansial, ya. Tapi kalau saudara baca di 2 Korintus 8 itu kaya di dalam pelayanan kasih, ya kan? Kaya di dalam iman, kaya di dalam perbuatan. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini bisa menjadi berkat. Ya. Kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh Tuhan. Amin. Ya. Bukan ditentukan oleh manusia. Ya. Mari kita baca coba. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, ini Yosua. Ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga merindukan kehidupan saudara dan saya, kehidupan yang berhasil dan beruntung. Ya, berhasil bisa dilihat ya. Oh, karena melakukan sesuatu ya bersama dengan Tuhan, kita lihat hasilnya. Kalau beruntung itu istilahnya apa ya? Nasib api gitu ya, beruntung ya. Selalu beruntung ya. Ada saja ya. Berkat-berkat yang Tuhan terima itu ada aja, ya. Dan pada pagi hari ini kita akan semua belajar, ya. Tadi disebutkan karena kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan, ya. Segala sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan, tapi Tuhan itu berikan. Nah, itu kasih karunia. Contohnya apa? Keselamatan, ya. Keselamatan itu tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa melakukan dengan usaha kita bahwa supaya kita ini bisa selamat masuk surga, enggak. Ya. Tapi itu butuh kasih karunia Tuhan. Ya. Demikian juga menikmati kekayaan. Itu juga kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena ada banyak orang yang kaya, tapi tidak bisa menikmati. Betul? Ya kan? Oh, saya pernah punya teman, saudara, sekarang sudah almarhum, ya. Saya pernah besuki dia, ya. Saya besuknya sudah malam. Oh, dia masih dijaga toko. Ya. Oh, kenapa? Oh, ya ini saya rame. Saya tidak bisa meninggalkan toko saya. Gini. Saya melihat bahwa dia kaya, ya. Tapi dia tidak bisa menikmati. Ya. Seolah-olah bahwa hidupnya harus kerja. Ya. Sedangkan saya yang merasa tidak sekaya dia, saya merasa bahwa saya ini itu lebih enak ya. Saya bisa jalan-jalan, ya kan, bisa santai, ya, bisa rekreasi. Oh, dia enggak bisa. Seolah-olah hidupnya itu hanya untuk ya cari uang terus. Ya. Makanya menikmati kekayaan itu merupakan kasih karunia. Ya, kita minta Tuhan minta supaya saya bisa menikmati kekayaan. Seberapapun yang ada pada kita, kalau kita bisa menikmati, oh itu luar biasa, ya. Kita akan bisa mengucap syukur, ya. Pembenaran, ya. Kita tidak hanya karena kasih karunia kita ini dibenarkan, amin, ya. Jadi karena kita punya iman kepada Yesus yang sudah turun 2000 tahun yang lalu, maka kita dibenarkan di hadapan Tuhan, bukan karena siapa kita, ya. Tapi karena apa? Karena iman kepada Tuhan, maka hidup kita ini dibenarkan di hadapan Tuhan. Ya. Kaya, ya, tadi kaya di sini menyangkut beberapa aspek, kemurahan hati, ya, orang jadi murah hati, iman, baik dalam perkataan, dalam pengetahuan dan lain-lain, ya. Jadi ada suatu kemurahan hati, ya, pada waktu Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita, ya. Jadi pada saat ini ya kita memperingati Natal, tidak hanya Yesus turun sebagai bayi, tapi hendaklah kita menyadari bahwa Yesus turun di dalam hati kami. Amin. Di dalam hati setiap saudara dan saya. Kalau Yesus ada dalam hati saudara, saya percaya saudara akan bisa melakukan ini semua. Kaya dalam kemurahan, ya kan? Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, perkataannya selalu membangun segala macam.
Dan akhirnya apa? Akhirnya hidup kita ini bisa sukses dan berhasil. Ya. Terus slide selanjutnya ya kita lihat. Baik itu di dalam 2 Korintus 1 8:9 maupun Yosua 1:8 ya, itu disebutkan bahwa hidup yang diberkati Tuhan dan sukses di dalam Tuhan. Ya, jadi gabungan antara Yosua 1 ayat 8 dengan 2 Korintus 8 ayat 9 ya, yang 7 ini termasuk kekayaan dalam hal apapun ya, itu menandakan bahwa kita ini hidupnya itu selalu diberkati dan selalu berhasil kalau kita berjalan di dalam Tuhan. Ya, mungkin saudara merasa gini, loh Pak, kan selama ikut Tuhan, kan hidup kita tidak selalu enak terus. Kadang-kadang kita masuk dalam suatu penderitaan yang Tuhan izinkan. Betul. Tapi di dalam penderitaan itu pun saudara bisa menjadi berkat. Amin. Kalau saudara menghadapi suatu penderitaan bukan karena dosa ya, karena memang diizinkan Tuhan. Asal saudara bisa tetap mengucap syukur dan tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menolong saudara, hidup saudara bisa menjadi berkat. Amin. Ya. Itu tujuannya. Ayub bisa menjadi berkat meskipun dia diizinkan Tuhan melalui masuk di dalam cobaan-cobaan seperti itu. Tapi dia bisa menjadi berkat. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sih kuncinya supaya kita ini bisa menjadi sukses dan menjadi berhasil dalam kehidupan kita berjalan bersama Tuhan. Ya. Saya punya video ya yang membuktikan bahwa kalau kita ini berhasil, ya, kalau kita ini sukses, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kerja keras kita. Ya, coba videonya ditampilkan, saudara perhatikan ini ya. ABC sampai Z, ya. Anggap aja kita 1 sampai 26 abjad, betul loh? Nah, sekarang kita perhatikan. Kerja keras, dihitung, ya. H itu berapa, A itu berapa, R itu berapa. Ternyata berapa persen? 98%. Ya, kerja keras. Knowledge, pengetahuan, dihitung. Berapa sih kalau knowledge? 96%. Ya. Attitude, karakter. Wah, karakter ini perlu, ya, makanya 100%. Kerja keras, pengetahuan, karakter 100%. Bagaimana dengan kasih Tuhan? Ya. Kalau kasih Tuhan itu kita jumlah, itu ada 101%. Oh, luar biasa toh? Artinya apa? Lebih dari apa yang kita bayangkan. Itu yang Tuhan berikan. Amin. Ya. Attitude perlu, kerja keras perlu, pengetahuan perlu, tapi kasih Tuhan itu yang menentukan saudara dan saya supaya hidup kita berhasil. Ya, jadi sekarang paradigma kita mengatakan bahwa oh ya, berarti kalau saya ini berhasil itu semua karena kasih Tuhan. Pengetahuan oke, ya kan? Kerja keras harus, ya. Jangan berarti oh kasih Tuhan wis males-malesan ae, ya kan? Wis tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi. Enggak. Tapi kerja keras perlu, ya kan? Pengetahuan perlu, kerajinan perlu. Firman Tuhan juga mengatakan seperti itu, ya. Bahkan Tuhan mencontohkan supaya nyontoh semut, semut itu rajin, ya kan? Maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus rajin, ya. Attitude, karakter harus, ya, harus kita lakukan karakter seperti karakternya Tuhan. Terlebih dari itu bahwa kasih Tuhan itu yang menentukan bahwa kita berhasil atau sukses. Amin. Ya. Sekarang kita mulai. Terus slide selanjutnya, apa sih sukses itu? Ya kan? Sukses, slide selanjutnya. Sukses itu adalah kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, itu artinya berhasil dan beruntung. Nah ini ya, ternyata kesuksesan itu sama artinya dengan yang tercantum di Yosua 1 ayat 8. Ya kan? Supaya kamu berhasil dan beruntung. Ternyata berhasil beruntung itu definisi daripada kata-kata sukses yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Ya. Kesuksesan tidak ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki oleh manusia.
atau sekeliling kita. Tadi kita sudah lihat. Tapi ditentukan oleh perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Ya. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang suka berjanji. Ya, tapi bukan janji-janji belaka. Tapi janji yang sungguh-sungguh ditepati. Kalau manusia senang janji, ya kan? Tapi janji 10 yang ditepati cuma 5. Yang 5 nanti dulu. Ya kan, kadang-kadang seneng ya, lidah ini tidak bertulang. Saya suruh janji, oh ya saya mau ke gereja kalau saya sudah bekerja. Setelah bekerja ya tidak ke gereja, ya kan? Biasa, mulut ini tidak dapat tulangnya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapi. Amin. Ya. Jadi kalau Tuhan janji, hidupmu akan beruntung, hidupmu akan berhasil, pasti. Asal apa? Ya, nanti kita belajar apa yang menjadi bagian kita. Ya. Slide selanjutnya. Ya, ini perjanjian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya. Jadi ada suatu perjanjian antara Tuhan dan manusia. Dan kita tahu bahwa kalau perjanjian itu ada berapa pihak? 2 pihak, betul? Ya kan? 1 dari pihak Allah, 1 dari pihak manusia. Ya. Permasalahannya, kalau perjanjian itu salah satu mengingkari, maka perjanjian itu tidak berlaku, betul? Ya. Jadi kalau Tuhan menjanjikan, kalau engkau memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, ya kan? Maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Ada 2 hal. Apa yang menjadi bagian kita? Memperkatakan dan merenungkan. Betul? Apa yang menjadi bagian Tuhan? Memberikan kehidupan yang berhasil dan beruntung. Tapi kalau salah satu sisi tidak melakukan, misalnya kita tidak merenungkan firman, tidak pernah memperkatakan firman, ya, yang dikatakan itu hal-hal yang jahat, maka apa menjadi bagian kita, itu kita tidak bisa dapat. Betul? Ya kan? Seperti di notaris, perjanjian pihak 1, pihak 2. Ya kan? Kalau ada yang melanggar, ya tidak ada hasilnya. Kadang-kadang ini yang seringkali tidak kita pahami. Seolah-olah kita menuntut Tuhan, kenapa saya kok tidak diberkati Tuhan, mengapa saya kok tidak diberkati. Padahal semua perjanjian itu ada di dalam firman Tuhan ini. Ya. Permasalahannya, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Betul? Jadi yang jadi masalah itu dari diri kita. Ya, dari diri kita. Artinya apa? Pada waktu kita mau memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, saya percaya kehidupan yang berhasil dan beruntung itu selalu akan kita dapatkan. Karena apa? Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Ya, itu yang harus kita ingat. Ya, Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Ya. Poin yang pertama, ya, bagaimana sih supaya kita hidup selalu sukses, ya, selalu berhasil di dalam Tuhan? Yang pertama, tadi saya katakan bahwa kita selalu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Dikatakan, direnungkan. Ya. Renung itu berarti dipikir pakai kepala, ya, bukan direnung pakai yang lain. Ya. Tapi benar-benar direnungkan apa sih maksud firman Tuhan ini, ya kan? Lalu kita lakukan. Kalau kita melakukan ini semua, saya percaya bahwa saudara akan berhasil dan beruntung. Ya, berhasil, selalu berhasil hidupnya, ya kan? Apa yang senantiasa dilakukan berhasil. Ya, kehidupan anak-anak Tuhan itu selalu meningkat. Kadang-kadang turun, tapi turun sedikit naik lagi. Turun sedikit naik lagi. Dan selalu tidak naik turun, tapi naik turun sedikit naik lagi. Selalu meningkat. Asal apa? Asal kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Ya. Oh Pak, susah Pak melakukan firman Tuhan Pak. Ya kan? Saya percaya apa yang diperintahkan Tuhan pasti bisa kita lakukan. Oh iya. Pasti kita bisa lakukan. Loh kok bisa Pak? Kan susah Pak. Ada buktinya, saudara. Buktinya siapa?
Buktinya Tuhan Yesus sendiri pada waktu turun dalam dunia mengambil rupa seorang manusia. Dia 100% manusia. Tapi dia bisa melakukan segala firman Tuhan. Karena apa? Karena ada Roh Allah. Ya, kita juga begitu. Loh Pak, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Kita minta Allah Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi itu yang harus kita renungkan. Oh ya, berarti saya harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Oh saya tidak mampu. Oh Tuhan menjanjikan dia akan berikan penghibur. Dia memberikan penolong bagi saya. Oke, Tuhan Roh Kudus hadir dalam hati saya. Dan saya percaya saudara bisa melakukan apa menjadi kebenaran firman Tuhan. Amin. Syaratnya apa? Syaratnya jangan dukakan Roh Kudus. Ya. Kalau saudara di dalam hati saudara masih terjadi kekhawatiran, ya, kepahitan, ya, amarah, itu mendukakan Roh Kudus. Ya. Kalau didukakan karena Roh Kudus itu seorang pribadi, dia juga akan bisa keluar dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita seolah-olah tidak bisa melakukan apa menjadi firman Tuhan. Ya. Suruh mengampuni, tidak bisa Pak. Wangel ngampuni, ya kan? Wangel ngampuni, ya, tidak bisa. Tapi kalau Roh Kudus itu ada, kasih itu ada, saya percaya saudara dimampukan untuk mengampuni. Amin. Pada waktu saudara mengampuni, saudara melihat kehidupan saudara semakin berhasil dan beruntung. Ya, karena itu firman Tuhan. Ya. Mari lakukan firman ini ya, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan ya. Jadi jangan memperkatakan hal-hal yang buruk ya. Mulut ini harus ucapkan dengan ucapan-ucapan yang benar sesuai firman Tuhan. Yesus sudah kasih contoh pada waktu dicobai oleh iblis, dia selalu memperkatakan firman Tuhan. Ya kan? Mulutnya ada kuasa, saudara ya. Saya kasih kesaksian. Ada seorang ya, ini saya juga mendengarkan dari seorang ya, tapi katanya ceritanya benar ya. Ada di suatu daerah di tempat saya dulu ya, saya daerah Banyuwangi sana ya. Katanya ada seorang keluarga yang semestinya tidak menghendaki kelahiran dari anaknya. Ya. Karena dia tidak mau menggugurkan ya, tidak boleh gugur wis biar wis ya. Tapi apa ya? Ya kan seolah gitu. Ya apa ya? Semestinya saya tidak menghendaki ya, kelahiran anak ini ya, karena kita masih umur, macam-macam alasannya. Akhirnya pada waktu anaknya lahir dikasih nama Bojai. Tahu Bojai? Bojai gak ada artinya. Ya. Wis kalau nama Bojai, kasih nama Bojai. Setelah berapa hari mati loh orang anaknya. Nah ini hati-hati ini loh, mulut ini loh ada kuasa, iya kan? Mungkin mereka senang anaknya mati. Oh, juga ini anaknya kalau mati. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, hati-hati. Ini mulutnya ada kuasa. Ya, makanya katakanlah selalu firman Tuhan. Ya, jangan katakan hal-hal yang jorok-jorok, yang sampai mengumpat segala macam. Enggak, stop untuk melakukan itu semua. Ya, katakan apa menjadi firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, kita harus setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat yang ke-10. Ya. Kalau kita baca lagi dalam Lukas 16 ayat yang 11-12, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya. Artinya apa ya? Artinya bahwa Tuhan itu semestinya ingin rindu memberkati saudara. Ya. Cuma permasalahannya kadang-kadang kita ini maunya instan. Betul? Ya. Maunya kerja langsung jadi manajer. Ya.
Tidak mau kalau jadi karyawan biasa dulu. Ya. Langsung maunya jadi manajer. Padahal firman Tuhan mengatakan, loh, kamu itu loh harus setia dalam perkara yang kecil dulu. Ya kan? Kalau kamu setia dalam perkara-perkara yang kecil, saya percaya Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya. Jadi pada pagi hari ini, ya, mungkin saudara merasa, loh saya kok kerjanya masih seperti ini. Lakukan dengan setia. Ya. Lakukan dengan setia, lakukan dengan hati yang takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mempromosikan saudara. Daud, ya kan, setia dia. Dia mengembalakan kambing domba ya, yang hanya 2-3 ekor. Setia dia lakukan. Dan Tuhan angkat dengan luar biasa. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya. Ya. Jadi mari kita setia di dalam perkara-perkara kecil. Ya. Pelayanan. Oh ya, oh saya kok masih jadi singer. Ya, saya ingin jadi WL. Ya. Jadi singer dulu, setia, dan saudara akan Tuhan angkat. Ya. Jadi saudara jangan ingin bahwa kita ini harus instan. Tidak. Ya. Tuhan merindukan kita harus melalui suatu proses. Ya. Dan saya percaya hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu yang kita raih. Jadi kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Setia dalam segala hal. Ya, setia dalam hal keuangan, ya, setia ya yang suami istri, ya kan, juga harus setia ya. Tidak boleh bujui gitu ya. Sak bujui bujuku, ya kan. Gajinya 1 juta, ngomong aja 500.000, ya kan. 500 tak gawe dulit. Nah, harus setia dalam hal-hal kecil. Kalau kita sudah setia, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Ya. Dalam hal apa lagi? Setia, janji, pernikahan, harus setia. Ya. Tuhan merindukan kita ini juga harus setia dalam segala hal. Ya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita ingat bahwa Tuhan itu merindukan saudara dan saya itu diberkati Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Betul? Ya. Tujuan saudara dan saya diberkati Tuhan. Supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Bukan diri kita yang dipermuliakan. Ya. Tapi nama Tuhan dipermuliakan. Oh ya itu loh anak Tuhan. Ya kan? Meskipun hidupnya biasa-biasa, oh tapi dia itu orangnya murah hati, suka memberi, enggak pelit gitu ya. Enggak pelit ya. Itu harus kita lakukan. Ya. Jadi kita harus setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Terus, apalagi yang harus kita lakukan? Yang ketiga, kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya. Jujur. Karena apa? Ada berkat yang luar biasa bagi orang jujur. Ya. Amsal 11 ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amsal 14:11, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Artinya apa? Kalau kita hidup jujur, efek terhadap diri kita, kemah kita itu akan mekar. Ya, di Amsal 14:11, efek kepada orang lain, kita bisa memperkembangkan kota. Artinya apa? Artinya kalau kita hidup jujur, itu baik untuk diri sendiri dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jujur itu penting. Ya. Kalau orang dunia mengatakan, oh jangan terlalu jujur, ya kan? Nanti sulit kaya, nanti nggak berhasil, ya kan? Apalagi kalau dagang, ya kan? Wes, nggak usah jujur-jujur banget. Ya kan? Ya bohong-bohong dikit tidak apa-apa. Ya, tidak boleh. Firman Tuhan mengatakan bahwa ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selain daripada itu, kejahatan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi belajar hidup jujur. Ya. Memang butuh perjuangan, saudara. Sesuatu yang baik itu butuh perjuangan, betul?
Tapi kalau sesuatu yang jelek, nggak usah diajari, ya kan? Saudara bohong itu nggak usah diajari. Perlu dilatih bohong? Nggak perlu. Tapi jujur perlu dilatih. Bagaimana kita jujur, ya kan? Nggak boleh bohongi orang, ya kan? Ya supaya bagaimana supaya kita ini hidup bisa menjadi berkat, ya. Jangan seolah-olah bahwa nggak jujur nggak bisa ini, ya kan? Aku harus bohong. Kalau nggak bohong, waduh nggak berhasil, ya kan? Tokoku nggak rame, ya kan? Dan segala macam. Ya. Ada sebuah cerita, ya. Ini sepertinya cerita ya, Mas, cuma lelucon ya. Tapi ini sebagai hikmah kita, ya. Ada seseorang yang selalu hutang, ya. Dia itu setiap kali ke tokonya si A, ya si A itu anak Tuhan, ya, selalu berhutang, ya. Setiap ditanyai, kamu hutangmu kok nggak bayar? Oh, gak enak duit. Oh, ya. Kebetulan ini anak Tuhan tapi Kristen KTP yang punya toko itu. Jadi setengah istilahnya masih temperamental, ya mudah marah, ya soneni. Oh kamu itu utang bayar segala macam gitu ya. Terus suatu ketika tokonya itu dikasih nama GBU, ya. Apa? GBU. Good bless you. Pada waktu itu ada orangnya yang hutang datang. Loh, ada GBU. Oh, puji Tuhan loh, kamu itu sudah bertobat. Ya kan? Kamu sekarang rajin ke gereja ya? Diam aja dia. Luar biasa ya tokomu ya, tulisi GBU, Tuhan memberkati kamu. Dia bilang begini, itu bukan good bless you. Loh, apa itu? Itu singkatannya gak boleh utang, katanya. Loh, ternyata masih pancet aja ya. Jadi kadang-kadang orang ingin dengan berbagai cara, sebagaimana caranya supaya dia itu gak rugi gitu ya. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan ya, jujur ya. Apapun yang kita lakukan jujur ya. A katakan A, B katakan B. Loh Pak, saya pada waktu jujur, saya jadi ada masalah. Percayalah, pada waktu saudara jujur, Tuhan yang bertindak. Amin. Tuhan yang akan menolong kita. Ya. Tuhan yang menolong kita, ya. Permasalahannya jujur enggak itu kita enggak tahu, betul? Misalnya ada si A ngomong, nanti ini. Kita tahu dia jujur atau enggak tahu. Iya kalau Pinocchio, ya. Pinocchio itu kalau enggak jujur hidungnya panjang. Tuh. Lalu kita enggak jujur enggak tahu. Artinya apa? Kejujuran itu tanggung jawab pribadi kita kepada Tuhan. Tidak ada hubungannya kepada sesama. Ya. Sesama yang dibujui, ya wis. Tapi saudara yang menanggung pada waktu saudara tidak jujur di hadapan Tuhan. Ya. Jadi mari kita bertindak jujur. Tidak bisa dilihat orang. Makanya itu penting belajar untuk hidup jujur. Ya. Itu yang ketiga. Terus selanjutnya yang terakhir, memiliki kerendahan hati. Ya, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Ya, artinya apa? Jangan sombong. Ya, kalau saudara saat ini mungkin saudara sudah jadi direktur, sudah jadi manajer, sudah menjadi hamba Tuhan yang terkenal, jangan sombong. Karena pada waktu sombong, maka Tuhan yang akan menjatuhkan. Tapi kita harus ada kerendahan hati. Pada waktu kita rendah hati, Tuhan itu yang akan mengangkat kita. Ya. Yesus rendah hati. Ya. Jadi Yesus pada waktu turun ke dalam dunia ini, ya, misinya tidak hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi misi lainnya adalah dia memberikan teladan yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena Yesus itu adalah bukti bahwa Allah itu benar. Kalau kita ingin tahu Allah itu seperti apa, ya seperti Yesus itu. Oh, dia itu orangnya rendah hati. Oh, dia itu hatinya penuh dengan belas kasihan, gitu toh. Oh, dia itu orangnya luar biasa. Ya. Jadi luar biasa.
Yesus itu ya, meskipun dia itu tidak punya apa-apa, ya, saya katakan bahwa Yesus ya itu tadi betul, dia kaya jadi miskin, dia tidak punya apa-apa, ya. Kenapa saya kok bisa mengatakan seperti itu? Pada waktu Yesus datang ke dalam bait Allah, ya, pada waktu dia mau bayar bea, ya, bayar pajak, dia perintahkan muridnya, dia ternyata dapat uang, kamu mancing, ya kan? Nanti ada ikan yang pertama kamu peroleh, buka, itu ada uangnya untuk bayar. Artinya apa? Dia tidak punya. Tapi apakah hidupnya membuat orang lain menderita? Tidak. Justru kehidupan Yesus itu menjadi berkat bagi semua orang. Itu loh, luar biasanya. Ya, kalau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, Tuhan itu yang beracara dalam kehidupan kita. Amin. Nah, lakukan keempat hal lagi. Yang pertama apa tadi? Memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan. Mungkin tidak sesuai dengan hati kita, waduh tidak bisa Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Ya. Yang kedua apa tadi? Setia dalam perkara-perkara kecil, ya. Jangan berontak, lakukan dengan setia. Yang ketiga apa? Hidup jujur, ya. Yang keempat, miliki kerendahan hati. Ya, kalau keempat hal itu terpenuhi, saya percaya Yosua 1 ayat 8 terpenuhi, bahwa hidup saudara dan saya itu akan berhasil dan beruntung. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang menjadi berkat orang lain bagi orang lain? Ya, jadi kalau saudara sudah diberkati, jangan untuk diri saudara sendiri, ya kan? Saudara bisa untuk memberkati orang lain. Ya, sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah melalui Natal tahun ini ya, kita merindukan bahwa kehidupan kita semakin hari boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, semakin hari kehidupan kita bisa mencerminkan bahwa Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita.